Renungan Harian Kamis 3 September 2020. Pekan Biasa ke-22. Peringatan Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Jangan takut, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bab 3 ayat 18 sampai 23. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, dalam tradisi Serikat Sabda Allah (SVD), seorang imam atau bruder sebelum diutus menjadi misionaris terlebih dahulu mengikuti orientasi misi dan ditutup dengan misa pengutusan dan pemberian salib misi. Salib misi menjadi simbol kasih sejati akan misi pewartaan kabar sukacita Allah. Dengan menerima salib misi, seorang misionaris diutus ke daerah-daerah, negara bangsa lain untuk mewartakan misi kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, misi pewartaan Yesus masih berfokus pada pewartaan sabda Allah, dan Santo Lukas menambahkan panggilan Petrus menjadi murid Kristus. 3 hal dapat kita renungkan. Pertama, pewartaan sabda Allah. Dalam situasi apapun, misi pewartaan sabda Allah harus terus berlanjut. Yesus mempergunakan suasana pantai Danau Genesaret sebagai tempat pewartaan sabda Allah. Di atas perahu Petrus, ia duduk dan mewartakan sabda Allah secara khusus bagi para nelayan, orang-orang yang berada di sekitar pantai Danau Genesaret. Sabda Yesus memberikan kekuatan dan harapan baru, khusus bagi para nelayan yang tidak berhasil dalam pekerjaan mereka. Kedua, perintah menebarkan jala kepada Petrus. Isi perintah Yesus kepada Petrus adalah, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perintah ini adalah sabda Allah, perintah Allah. Perintah Yesus ini harus dilaksanakan pada saat itu. Tuntutannya adalah, tinggalkan tempat itu dan bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu. Yesus tahu bahwa di tempat itu tidak ada ikan, maka Petrus diajak untuk meninggalkan tempat itu dan bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya sehingga banyak ikan besar yang diperolehnya. Ketidakberdayaan dan ketaatan Petrus untuk melaksanakan sabda Yesus membawa berkat melimpah. Ketiga, perintah Yesus kepada Petrus untuk mengikuti Dia. Tuntutan baru dari Yesus kepada Petrus adalah perintah untuk mengikuti Dia. Dalam situasi itu Petrus mengalami dilema, mau tetap mempertahankan pekerjaan sebagai penjala ikan, mau menikmati hasil tangkapannya yang menakjubkan, mau tetap hidup bersama keluarganya, atau mau mengikuti Yesus. Dalam suasana dilema dicampur perasaan takut ini, Yesus meneguhkannya, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Di sini Petrus diajak dan diteguhkan agar tidak takut menerima misi baru yang diberikan Yesus kepadanya, yakni menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan, yakni menjadi teman perjalanan Yesus dalam mewartakan sabda Allah. Karena itu, mulai saat itu, ia harus meninggalkan perahu, keluarga, dan mengikuti Yesus. Fokus pekerjaan Petrus adalah menjadi pewarta sabda Allah bersama Yesus. Saudara-saudariku terkasih, panggilan kita untuk mengikuti Yesus juga menjadi panggilan untuk menerima anugerah dan rahmat yang baru dari Yesus, menjadi imam, nabi, raja, dan misionaris. Kita dipanggil untuk meninggalkan rutinitas kita, keluar dari diri kita, zona nyaman kita untuk pergi mewartakan sabda Allah, menjadi penjala manusia, menjadi misionaris,
memanggil saudara-saudara kita yang hilang dari gereja dan membawa mereka untuk kembali mengalami kasih dan harapan baru dari Yesus. Yesus menghendaki agar kita tidak hanya menjadi pewarta kabar baik di dalam keluarga kita, lingkungan kita, tetapi seperti Petrus, kita mengikutinya untuk menjumpai saudara-saudari kita yang membutuhkan sapaan kasih Kristus melalui uluran dan perhatian tangan kasih kita. Jangan takut, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia.